Kali ini kita akan membahas salah satu film animasi dari Disney Pixar. Film ini termasuk salah satu film animasi yang memberi banyak inspirasi dan motivasi. Banyak dari kalian udah tahu film ini pastinya, karena sering tayang di TV nasional, yaitu film Up. Gak usah lama-lama lagi, so langsung saja kita cekidot. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Pete Docter dan Bob Peterson, dengan pengisi suara Ed Asner sebagai Carl Fredricksen, Jordan Nagai sebagai Russell, Christopher Plummer sebagai Charles Mons, Elizabeth Docter sebagai Ellie Fredricksen, dan masih banyak lagi pengisi suara lainnya, kelamaan kalau gue sebutin satu persatu. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton film yang satu ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Carl Fredricksen. Dia adalah fans berat dari Charles Mons, seorang petualang yang menjelajah menggunakan balon buatannya sendiri, yaitu Spirit of Adventure. Melalui sebuah film dokumenter, Charles mengakui dirinya telah menemukan sebuah lokasi yang bernama Paradise Falls, dengan membawa sebuah fosil burung raksasa yang dia sebut sebagai Monster Paradise Falls. Para ilmuwan ternyata meragukan keaslian fosil tersebut, hingga akhirnya Charles dicopot dari keanggotaan penjelajahannya. Merasa dipermalukan, Charles bertekad akan kembali ke Paradise Falls untuk menangkap monster tersebut hidup-hidup, agar bisa membuktikannya kepada dunia. Ketika perjalanan pulang, Fredricksen menirukan gaya Charles Mons dengan balonnya yang bertuliskan Spirit of Adventure. Lalu Fredricksen mencari sebuah sumber suara yang berasal dari rumah tua. Dalam rumah tersebut akhirnya Fredricksen bertemu dengan Ellie untuk pertama kalinya, seorang bocah perempuan yang ternyata juga merupakan fans berat dari Charles Mons. Mereka pun berkenalan, jadi teman dekat meskipun Fredricksen jarang ngomong. Pada saat hendak mengambil balonnya yang terlepas di loteng, Ellie mendorong Fredricksen untuk mengambilnya. Namun papan kayunya patah yang membuat Fredricksen terjatuh dan akhirnya mengalami cedera lengan. Lalu Ellie membesuknya di malam hari lewat jendela sambil mengembalikan balonnya dan menunjukkan buku petualangan rahasia. Lalu menceritakan kepada Fredricksen mengenai rencananya untuk pergi ke Paradise Falls. Ellie lalu meminta Fredricksen berjanji suatu hari nanti akan membawanya ke tempat tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Fredricksen menikahi Ellie, dan mereka pun akhirnya membeli rumah tua tempat mereka pertama kali bertemu, lalu merenovasi dan dijadikan sebagai rumah tinggal mereka. Ellie sendiri bekerja sebagai pemandu wisata untuk sebuah kebun binatang, dan Fredricksen menjadi penjual balon di lokasi tersebut. Hari demi hari pun mereka lewati dengan penuh kasih sayang. Hingga tiba suatu hari Fredricksen dan Ellie mempersiapkan segala sesuatu untuk calon buah hati mereka. Namun sayangnya, Ellie divonis tidak bisa memiliki keturunan, yang tentu saja membuat mereka hanya bisa pasrah dan larut dalam kesedihan. Bertekad melanjutkan mimpi mereka ke Paradise Falls di Amerika Selatan, mereka memutuskan untuk berhemat sambil menabung. Tapi ada aja kejadian tidak terduga seperti ban pecah, kaki Fredricksen yang patah, pohon yang menimpa rumah, sehingga terpaksa mereka menggunakan uang tabungan tersebut. Memasuki masa lanjut usia, ketika membersihkan rumah, Fredricksen memperhatikan gambar rumah mereka yang berdiri di puncak Paradise Falls. Lalu menyelipkan celengan mereka dan melupakan mimpi-mimpi tersebut. Fredricksen lalu pergi membeli tiket pesawat, bermaksud untuk dijadikan hadiah kejutan buat Ellie. Namun apa daya, Ellie ternyata jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Fredricksen terus melanjutkan hidupnya. Di saat kota kini sudah mulai berubah dengan bangunan tinggi dan proyek besar di sekitar rumahnya, dia sebenarnya disarankan untuk pindah ke Pati Jompo. Sementara rumahnya berniat untuk dibeli oleh orang proyek di sekitarnya. Namun Fredricksen menolak tawaran tersebut. Suatu hari, dia kedatangan tamu, seorang bocah laki-laki yang bernama Russell.
yang mencoba untuk membantu Fredricksen agar bisa mendapatkan rencana barunya sebagai seorang penjelajah muda. Karena tidak ingin diganggu, Fredricksen menipu Russell dengan memintanya menemukan dan mengusir seekor burung yang selalu mengganggu rumahnya, yang biasa dia sebut Snipe. Tiba-tiba, pekerja konstruksi secara tidak sengaja menyenggol kotak surat di rumahnya. Lalu Fredricksen memukuli kepala petugas tersebut dengan tongkatnya hingga berdarah, yang membuat Fredricksen harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Hukum menentukan Fredricksen harus pindah dari rumah tuanya ke panti jompo. Keesokan harinya, petugas panti jompo akhirnya datang untuk menjemputnya. Saat ingin berpamitan dengan rumahnya, Fredricksen tiba-tiba melepaskan ribuan balon helium yang membuat rumahnya terangkat dan terlepas dari pondasinya. Lalu terbang melewati kota dan membuat warga terkejut serta takjub melihat rumah terbang dengan balon. Fredricksen lalu menetapkan arah tujuannya ke Amerika Selatan, menggunakan tirai dan selimut sebagai alat kemudi. Ketika beristirahat di kursinya, dia merasa terganggu oleh ketukan pintu yang dia rasa tidak mungkin, karena rumahnya sekarang terbang. Penasaran, Fredricksen pun bergegas membuka pintu dan ternyata menemukan Russell sedang berpegangan di rumahnya. Di saat berniat menurunkan rumahnya untuk mengembalikan Russell, mereka harus menghadapi kumpulan awan hitam atau awan cumulonimbus dari balik jendela kaca. Fredricksen yang awalnya tidak menghiraukan peringatan Russell dibuat terkejut. Seketika itu juga, dia bergegas memutarbalikkan kemudi rumahnya. Terlambat, kini Fredricksen malah disibukkan dengan upayanya menyelamatkan benda berharganya agar tidak rusak akibat guncangan. Hingga akhirnya dia pun kelelahan dan pingsan. Keesokan paginya, Russell membangunkan Fredricksen dan memberitahu bahwa mereka kini sudah berada di atas Amerika Selatan dengan bantuan GPS yang diberikan oleh ayah Russell. Di saat berniat menjelaskan fungsi GPS-nya, Russell malah tidak sengaja melemparkan GPS tersebut keluar jendela. Fredricksen pun berniat menurunkan Russell dengan melepaskan beberapa balon. Mereka pun bergegas keluar sambil memperkirakan beberapa jam lagi mereka akan menyentuh daratan. Rupanya perkiraan Fredricksen jauh lebih cepat daripada yang dia prediksi. Setelah melihat bebatuan tinggi yang tersusun dan tidak lama kemudian rumahnya pun menyentuh daratan dengan benturan yang cukup keras, membuat mereka terhempas. Beruntung mereka berhasil meraih selang yang terpasang di rumahnya, hingga menyelamatkan rumah tersebut agar tidak terbang terbawa angin. Kabut pun mulai terlihat hingga pemandangan indah terlihat di hadapan mereka. Dan itu adalah Paradise Falls. Fredricksen pun memutuskan untuk menarik rumahnya ke lokasi tersebut. Sementara itu, di tengah hutan di sekitar tebing, 3 ekor dogi dengan kalung aneh di leher mereka sedang mengejar sesosok makhluk berupa burung raksasa. Kembali ke Russell yang berniat mencari toilet untuk buang air. Dia malah mendapati jejak burung raksasa yang dia duga sebagai Snipe. Coklat, dia pun berhasil membawanya dan memperlihatkannya kepada Fredricksen. Fredricksen tentu saja terkejut melihatnya, karena Snipe awalnya hanya dianggap sebagai akal-akalan untuk mengusir Russell. Russell lalu meminta Fredricksen untuk merawat Snipe yang dia beri nama Kevin. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang ternyata berasal dari seekor dogi dengan sebuah kalung di lehernya. Dogi ini bernama Doug, dan dia adalah seekor dogi pelacak yang sedang mencari seekor burung sesuai dengan perintah majikannya. Kevin pun menghampirinya dan membuatnya senang karena kini incarannya ada di depan matanya. Russell lagi-lagi meminta Fredricksen untuk memelihara Kevin, tapi Fredricksen tidak setuju. Lalu mereka berempat pun melanjutkan perjalanan. Namun malah membuat Fredricksen kesal karena rumahnya terbentur tebing. Fredricksen lalu memancing Doug dengan bola agar segera pergi. Sementara Kevin dipancing dengan menggunakan coklat. Fredricksen dan Russell pun segera kabur, namun usaha mereka sia-sia karena Doug dan Kevin tetap saja kembali.
Yes, I do. I do ever so want the ball. Go get it! Oh boy, I will get... Bird! Kevin's gonna miss me. Hi, Master. Pada malam hari, ketika hujan turun, mereka berteduh di bawah rumah. Russell yang ternyata tidak tahu cara memasang tenda, malah curhat kepengen ayahnya hadir di acara pemberian rencana terakhirnya sebagai bocah penjelajah. Namun itu tidak mungkin, karena ayahnya super duper sibuk. Russell lalu meminta Fredricksen untuk berjanji menjaga Kevin. Keesokan paginya, terdengar Kevin memanggil anak-anaknya dan mendapatkan jawaban samar dari kejauhan. Doug menjelaskan hal tersebut kepada Russell. Ternyata Kevin ini adalah seekor betina. Sementara itu, 3 dogi yang terlihat mengejar Kevin sebelumnya mencium aroma Fredricksen dan Russell. Yang jadi leader bernama Alpha. Kalung di leher Alpha sebenarnya lagi rusak, yang membuatnya berbicara seperti chipmunk. Menggunakan GPS di leher salah satu anggotanya, Alpha akhirnya memanggil Doug yang sebenarnya telah dikirim untuk menjalankan sebuah misi palsu agar bisa menyingkirkannya. Rupanya mereka malah terkejut mengetahui Doug berhasil menemukan burung incaran mereka. Setelah melacak lokasi Doug, mereka pun segera pergi ke sana. Namun Kevin rupanya sudah pergi. Oleh karena itu, 3 dogi ini pun memilih untuk membawa Fredricksen dan Russell menghadap ke majikan mereka. Memasuki sebuah gua raksasa, Fredricksen dan Russell disambut puluhan dogi galak dengan kalung di leher mereka masing-masing. Rupanya majikan mereka semua adalah Charles Mans, yang kini sudah tampak lanjut usia, namun tetap bugar. Senang melihat fansnya, Mans mengajak mereka bergabung di Balloon Spirit of Adventure-nya untuk dinner bersama. Mans lalu menjelaskan bahwa bertahun-tahun lamanya, dia menghabiskan waktunya untuk mencari Kevin atau burung raksasa, agar bisa kembali ke Amerika dan mengembalikan nama baiknya yang sudah tercoreng. Mans juga menjelaskan bahwa tidak sedikit orang yang datang untuk mencari tahu dan menangkap burung raksasa tersebut. Sayang, mereka semua malah menjadi musuhnya. Mans pun memperlihatkan fosil burung tersebut yang membuat Russell malah keceplosan mengatakan kalau rangka itu mirip dengan Kevin burung peliharaannya. Tentu saja ini membuat Mans curiga. Hey, that looks like Kevin. She likes chocolate. Chocolate? Sementara Kevin dari atap rumah Fredricksen tiba-tiba bersuara yang justru menarik perhatian Mans. Fredricksen dan Russell pun memanfaatkan untuk kabur dari balon milik Mans. Mans pun lalu memerintahkan doginya untuk menangkap Fredricksen dan Russell yang mengendarai punggung Kevin dan dibantu oleh Doug untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Fredricksen, Russell, Kevin, dan Doug akhirnya berhasil lolos dari kejaran gerombolan dogi Mans. Namun kaki Kevin malah sempat tergigit oleh Alpha. Russell pun membantu Kevin untuk mengobati kakinya. Lalu kemudian memohon kepada Fredricksen agar Kevin diantar untuk menemukan anak-anaknya. Stop, you dogs! Fredricksen pun setuju untuk membawa Kevin kembali ke habitatnya. Tepat sebelum Kevin bisa kembali masuk dan bertemu dengan anak-anaknya, sebuah perangkap jaring terbang ke arah Kevin. Lalu Charles Mans dan gerombolan doginya tiba. Setelah melacak lokasinya dengan memanfaatkan kalung milik Doug, Mans lalu membakar rumah Fredricksen menggunakan lenteranya, membuat Fredricksen bergegas menyelamatkan rumah tersebut dan mengabaikan Kevin. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Mans untuk menangkap Kevin, lalu pergi dengan balonnya. Russell kecewa terhadap Fredricksen karena membiarkan Kevin ditangkap. Fredricksen pun akhirnya marah sambil membentak dan menegaskan bahwa dia akan tetap membawa rumahnya ke Paradise Falls, apapun resikonya. Dan mereka pun akhirnya tiba di tujuan. Fredricksen pun lalu masuk ke dalam rumahnya, membereskan semua perabotannya, dan duduk mengenang Ellie. Sambil melihat kembali buku petualangan mereka, di halaman terakhir terdapat sebuah catatan yang ditulis oleh Ellie yang meminta Carl untuk melanjutkan petualangannya sambil berterima kasih. Lalu, Fredricksen mencari Russell keluar rumah, yang malah ternyata dia sudah terbang menggunakan beberapa balon dan menggunakan blower sebagai penggerak untuk pergi menyelamatkan Kevin yang diculik oleh Mans. Fredricksen akhirnya memutuskan untuk mengikuti Russell dengan cara mengurangi beban rumah yang mau tidak mau harus dikeluarkan dan meninggalkan seluruh perabotan rumah tersebut di Paradise Falls. Fredricksen lalu menemukan Doug di luar dan senang hati menerima Doug sebagai dogi peliharaannya.
Russell sendiri berhasil menyelinap ke dalam balon milik Mance. Namun dia malah ketahuan dan ditangkap lalu diikat di kursi. Berniat untuk menginterogasi Russell, Mance malah melihat Fredricksen dan rumahnya dari jendela. Mance pun memerintahkan dogi-doginya untuk membunuh Fredricksen jika mereka melihatnya. Terlihat di kejauhan, Fredricksen melihat Russell. Perlahan keluar dari balon udara, dia pun mengarahkan rumahnya untuk menyelamatkan Russell tepat waktu. Fredricksen lalu memutuskan ke dalam balon udara untuk menyelamatkan Kevin. Sementara dia meninggalkan Russell di rumah agar selamat. Fredricksen dan Doug pun akhirnya menyelinap masuk melalui ruangan mesin dan berhasil sampai ke ruangan di mana Kevin dikurung. Fredricksen lalu mengalihkan perhatian para dogi yang menjaga Kevin dengan bolanya. Sementara itu, Russell berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Namun malah terjatuh, untungnya selang rumah berhasil dia raih dan menyelamatkan dirinya. Mance yang mengetahui Russell telah kabur, memerintahkan untuk menembakinya. Sementara dia sendiri menyusul Fredricksen yang telah membawa kabur Kevin. Di sebuah ruangan, Mance menjebak Fredricksen dan akhirnya mulai bertarung. Sementara Doug diserang oleh Alpha dan pasukannya. Beruntung Doug berhasil mengalahkan Alpha dan membuat rusak kalung suaranya yang membuat pasukannya malah menertawainya dan tidak lagi menuruti perintahnya. Sekarang dogi-dogi tersebut malah tunduk kepada Doug. Fredricksen dan Kevin pun kabur menuju ke puncak balon udara diikuti oleh Mance yang mengejarnya. Setelah dipukul dengan tongkatnya, Mance memutuskan kembali masuk. Russell sendiri mendapatkan semangatnya kembali untuk memanjat tali selang agar bisa kembali ke rumah. Sementara para pasukan pesawat berhasil disingkirkan. Russell pun bergegas mengambil alih kemudi dan menjemput Fredricksen, Kevin, dan Doug di puncak balon udara. Tiba-tiba Mance muncul dengan sniper dan menembaki mereka, menyebabkan rumah tersebut tergelincir dan tidak bisa lagi mengudara. Fredricksen berjuang untuk mempertahankan rumahnya dengan meraih selang. Sementara Mance malah masuk untuk mengejar Kevin, lalu Fredricksen mendapatkan ide dan dia memancing Kevin keluar rumah dengan menggunakan coklat milik Russell. Sementara Doug dan Russell berpegangan di tubuh Kevin. Ketika Mance mencoba ikut mengejar dengan melompat keluar jendela, kakinya malah nyangkut di beberapa tali balon dan Mance pun terjatuh. Fredricksen sendiri terpaksa mengikhlaskan rumahnya yang perlahan menghilang masuk ke dalam awan. Kevin, Doug, dan Russell pun kini berhasil kembali masuk ke dalam balon udara dengan selamat. Kevin pun dikembalikan ke habitatnya untuk menemui anak-anaknya. Sementara Fredricksen, Russell, dan Doug kembali pulang ke Amerika. Russell akhirnya menghadiri upacara penjelajahannya. Namun ayahnya tidak bisa hadir untuk membahaskan rencana terakhirnya. Akhirnya Fredricksen datang untuk menggantikan ayahnya yang tidak bisa hadir dan memberi Russell rencana soda anggur yang diberikan oleh Ellie ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah acara selesai, mereka duduk di pinggir jalan di depan toko es krim, di mana Fredricksen kini bertugas sebagai pengganti orang tua Russell. Sementara balon udara Spirit of Adventure kini bersama mereka. Lalu di Paradise Falls sendiri, rumah Fredricksen dan Ellie rupanya berhasil mendarat tepat di tempat yang seharusnya seperti gambaran Ellie di tebing menghadap ke air terjun. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam movie mania dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.